luar negeri bisa mahal banget sampai sini? Itu karena adanya tarif ekspor impor. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Tarif adalah pajak atas barang yang dikirim keluar maupun masuk ke dalam negara. Contohnya, kamu ekspor kopi ke Jepang, ada biaya tambahan yang wajib kamu bayar. Pembahasan kali ini adalah tentang jenis-jenis tarif perdagangan. Yang pertama ada jenis tarif impor. Tarif impor ini adalah tarif yang dikenakan pada barang yang masuk dari suatu negara ke negara lain. Yang berdasarkan pengenaannya dibagi menjadi 4. Yang pertama ad valorem, kedua spesifik, yang ketiga campuran, dan yang terakhir adalah kuota. Selanjutnya yang kedua adalah tarif ekspor. Tarif ekspor ini tarif yang dikenakan pada barang yang keluar dari negara tersebut. Yang ketiga ada tarif transit. Tarif transit ini tarif yang dikenakan pada barang pada saat barang itu transit atau melewati suatu negara, kemudian dalam perjalanan ke negara yang lain. Selanjutnya ada tarif berdasarkan mekanisme perlindungan dan negara asal. Ada 3. Yang pertama ada tarif tunggal. Tarif tunggal ini tarif yang dikenakan pada barang, semua barang impor tanpa membedakan asal negara. Yang kedua tarif konvensional. Tarif ini tarif yang dikenakan pada barang, semua barang yang dibayarkan lebih rendah negara A, kemudian dibayarkan juga lebih tinggi ke negara B. Sedangkan tarif yang ketiga adalah tarif preferensial. Tarif preferensial ini tarif yang rendah bahkan nol untuk melewati ke suatu negara tersebut. Selanjutnya ada tarif anti dumping dan juga tarif pengamanan. Tarif anti dumping ini tarif tambahan yang dikenakan pada barang yang dikenakan pada industri dalam negeri. Yang kedua tarif pengamanan ini tarif sementara yang dikenakan untuk melindungi industri dalam negeri. Selanjutnya ada tujuan pengenaan tarif. Yang pertama, perlindungan industri dalam negeri. Tarif ini membuat barang impor menjadi lebih mahal sehingga produk lokal lebih kompetitif. Yang kedua, pendapatan negara. Tarif merupakan sumber pendapatan penting bagi negara, terutama negara yang berkembang. Yang ketiga, pengaturan perdagangan. Tarif dapat mengendalikan volume impor dan ekspor sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, keempat, alat diplomasi ekonomi. Tarif digunakan untuk menekankan negara lain dalam negosiasi perdagangan. Kok malah banget ya, waktu kita jadi nggak laku loh di luar negeri. Nah, itu karena adanya dampak dari penerapan tarif, teman-teman. Adanya tarif itu juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang, terus penurunan daya beli konsumen, dan berpotensi memicu perang dagang. Tapi dengan adanya tarif ini juga berdampak untuk perlindungan industri dalam negeri juga, dan juga peningkatan pendapatan pemerintah, serta potensi perbaikan neraca perdagangan di Indonesia sendiri. Ada peran tarif ekspor dan impor. Tarif ekspor dan impor adalah instrumen penting dalam perdagangan internasional untuk mengatur aliran barang, menjaga stabilitas harga, dan melindungi industri dalam negeri. Tarif ekspor digunakan untuk memastikan ketersediaan barang di dalam negeri. Namun, jika terlalu tinggi dapat menurunkan daya saing di pasar global. Sementara itu, tarif impor melindungi produk lokal dari pesaing asing, tetapi dapat menyebabkan inflasi dan juga konflik dagang jika tidak diatur dengan hati-hati. Kebijakan tarif perlu dirancang seimbang agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Hah, kok banyak banget sih peraturannya? Tarif ini nggak terlalu simpel loh. Tiap negara itu bisa beda-beda dan juga bisa membuat bisnis itu kita bingung. Nah, kita tuh tahu nggak tantangannya seperti apa? Tantangannya itu seperti tarif yang tinggi, seperti memicu pengangguran, menurunkan daya saing ekspor, dan juga menurunkan rupiah. Yang kedua ada urusan diplomatik. Urusan diplomatik ini pada saat terjadinya negosiasi perdagangan, negara tersebut mungkin dalam kondisi lemah atau saat performanya turun. Jadi sistem tarif penting banget buat kelola bisnis ekspor dan impor.
Sebelum kamu kirim ke luar negeri, pastikan kamu udah cek tarif dan juga atur strategi harga ya. Siapa tahu kamu jadi eksportir selanjutnya. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys!